Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah saudara bersyukur kita mempunyai gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi kita. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Gembala yang baik, dia berjalan di depan kita. Sehingga apapun yang kita alami, kita hanya perlu ikut dia dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Setiap kita seringkali baru berani melangkah ketika segala sesuatu sudah semakin jelas dan sudah jelas. Namun bagaimana jikalau sesuatu itu belum terlalu jelas? Mungkin ada banyak di antara kita yang terus bergumul dan terus berdoa, tidak berani bergerak, tidak berani melangkah. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah pimpinan Tuhan dalam hidup orang percaya Allah lakukan dengan memberikan kejelasan bagi segala sesuatu? Atau memang Tuhan hanya memberikan kejelasan sedikit saja bagi kita, dan kejelasan secara progresif Tuhan baru nyatakan kemudian. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya, dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah, yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Fir'aun, keretanya, dan orang yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun, yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini mengisahkan kisah yang sesungguhnya sangat mencekam bagi bangsa Israel. Bagaimana tidak? Di hadapan mereka itu adalah Laut Tebrau. Namun di belakang mereka ada pasukan berkuda daripada Fir'aun. Saudara, mereka menjadi begitu terjepit. Dan seharusnya mereka binasa. Apakah pesan firman Tuhan dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, marilah kita mulai melangkah dengan iman kepada Tuhan. Saudara, ketika mereka terjepit, apa yang dilakukan oleh Musa? Saudara, Musa berseru-seru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Saudara, apa kata Tuhan kepada Musa? Ayat 15-16 berkata begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara, menarik bukan apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Tuhan berkata seperti ini kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Saudara, mungkin dalam pikiran kita, bukankah Tuhan suruh kita berseru kepadanya ketika kita mengalami kesulitan? Namun hari ini kita belajar, bukannya Tuhan tidak suka dengan seru doa kita. Tetapi Tuhan ingin kita mulai melangkah dengan iman. Saudara, melangkah dengan iman, itu menandakan bahwa saudara dan saya percaya kepada Tuhan. Ketika saudara dan saya harus mendapatkan segala sesuatu dengan sangat jelas, baru kita berani melangkah. Sesungguhnya, kita tidak berjalan dengan iman percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab banyak menceritakan bagaimana pimpinan Tuhan adalah step by step. Tuhan tidak menjelaskan seluruhnya, supaya saudara dan saya belajar, percaya kepada pimpinan Tuhan, bukan kepada hikmat kita sendiri. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari mulai dengan langkah iman di dalam kita mengikut Tuhan. Dan Tuhan akan memimpin terus perjalanan hidup kita. Yang kedua, saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu akan menjadi perisai yang kokoh membentengi kita. Meskipun kita tidak dapat melihat dengan kasat mata kita. Saudara, kita bisa tahu dari firman Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, ayat 19 dan 20. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat. Sehingga yang satu tidak dapat mendekat yang lain semalam-malaman. Saudara, kisah ini sangat menarik. Ada sebuah pergerakan dari malaikat Tuhan. Yang tadinya berdiri di depan, kemudian dia bergerak ke belakang di antara kedua pasukan, baik Mesir dan Israel. Saudara, kita perhatikan bagaimana Tuhan. Dia bekerja di tengah-tengah pergumulan umat Tuhan. Di tengah-tengah umat Tuhan tidak tahu mau berbuat apa, Tuhan tahu apa yang dapat berbuat. Saudara, Tuhan membentengi kita dengan perisai yang kita tidak melihatnya. Namun dari firman Tuhan ini dinyatakan kepada kita. Tuhan dia bekerja, dia tahu di mana dia harus melindungi kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, dalam pergumulan hidup kita, saudara-saudara. Saudara, ada kalanya kita belum mengalami kejelasan. Ada kalanya mungkin kita menghadapi kesulitan, halangan. Ada kala kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat.
Namun saudara, satu hal, Tuhan, dia sedang melakukan pekerjaannya dengan caranya sendiri, supaya dia menjadi perisai dan membentengi kita dari segala bahaya. Umat Israel bisa ketakutan, namun Tuhan, dia tetap melindungi umat Israel. Saudara dan saya bisa mengalami ketakutan, namun Tuhan, dia berjaga-jaga atas kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara, mari dengan setia kita ikut Tuhan. Ada kalanya, ada kesulitan, ada pergumulan. Tuhan itulah perisai dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, Tuhan mengetahui apa yang Ia hendak lakukan di dalam perjalanan hidup kita. Kita bisa saja tidak tahu apa yang mau kita kerjakan, tetapi Tuhan tahu apa yang hendak Ia lakukan di dalam perjalanan hidup kita. Di ayat 23-25 dikatakan, orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Fir'aun, keretanya dan orangnya berkuda, sampai ke tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Saudara, pada zaman itu, kereta perang merupakan alat yang sangat berbahaya bagi musuhnya, karena dia dapat melukai dan dapat membinasakan. Ketika bangsa Israel harus melawan kereta kuda dengan para pahlawan Mesir, saudara, pastilah mereka akan binasa. Orang Israel tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Tetapi saudara, tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan tahu apa yang dia mau perbuat. Saudara, Tuhan berperang bagi orang Israel. Saudara, demikian juga hidup kita. Kita bisa tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Tapi saudara, jangan putus asa. Karena Tuhan tahu apa yang dia mau perbuat. Oleh karena itu, mari kita dengan iman berjalan bersama dia. Karena dia tahu apa yang dia mau kerjakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau kita masih boleh ikut Tuhan. Marilah kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Karena kita mengenal siapa Tuhan kita. Tuhan yang tidak membiarkan kita. Bahkan Tuhan, dia tahu apa yang dia mau lakukan di dalam kehidupan kita. Karena kita dikasihi oleh dia. Karena kita adalah umat kesayangannya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih karena firman-Mu menguatkan kami. Di tengah-tengah pengetahuan kami yang begitu terbatas, di tengah-tengah mata kami begitu terbatas, tidak bisa melihat jauh, tidak bisa melihat masa depan kami. Ada kalanya ketika kami menghadapi pergumulan, kami tidak tahu kami jalan keluarnya seperti apa. Tetapi Tuhan mengajar kepada kami untuk kami berseru kepadamu dan mulai melangkah dengan iman. Karena kami tahu ya Tuhan, ketika kami melangkah dengan iman, Tuhan mulai memimpin kami. Dan Tuhan tahu apa yang Engkau mau perbuat kepada kami. Bahkan Engkau bertindak untuk kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami tidak pernah menyerah. Kami tidak pernah putus asa ketika kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau tahu apa yang Engkau mau perbuat bagi kami. Untuk melindungi kami. Untuk memberkati kami. Untuk menolong kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.